Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-60, Oh Come, Let Us Adore Him. Teman-teman, sekian waktu berjalan dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun. Hanya sisa sedikit lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Nah teman-teman, ketika kita akan mengakhiri tahun dan masuk ke tahun yang baru, mungkin kebanyakan dari kita akan merasa menyesal dan tidak enak. Kenapa? Karena rasanya waktu berjalan begitu cepat. Di tengah pandemi ini, semua rasanya nggak terasa kita menjalaninya. Dan ada banyak hal yang rasanya ganjil, tidak tercapai di tahun ini. Dan mau tidak mau kita harus mengakhiri, walaupun kayaknya kita belum ngapa-ngapain di tahun ini. Rasanya tahun ini adalah tahun yang berjalan dengan sangat cepat dan kita tidak mencapai apa-apa. Dan perasaan ini teman-teman sangat mungkin kita alami di masa-masa sekarang ini. Teman-teman, tapi satu hal yang pasti, jangan sampai lupa justru masa-masa ini bukanlah masa-masa untuk menyesali akhir tahun. Tetapi sekarang kita diundang untuk memulai satu masa yang penting di dalam kehidupan iman kita, yaitu masa Advent. Teman-teman, jangan sampai Advent ini kita sia-siakan di tengah tahun yang mungkin akan berakhir dan berjalan begitu cepat. Teman-teman, Advent ini berasal dari kata Latin Adventus yang berarti kedatangan, coming. Teman-teman, di masa ini kita menantikan untuk merayakan kedatangan Yesus yang pernah hadir di tengah-tengah dunia dan bahkan yang akan datang kembali, coming, kedatangan untuk kedua kalinya. Teman-teman, Natal seringkali menjadi hari raya yang besar yang identik dengan liburan, kita bersenang-senang menghabiskan waktu kosong dengan penuh sukacita dan selesai. Tetapi bahkan kalau boleh jujur, kita mungkin tidak terlalu memikirkan Tuhan sama sekali di masa-masa Natal. Yang lebih penting buat kita adalah masa-masa liburan, masa-masa rehat sejenak dan mengakhiri tahun. Teman-teman, masa Advent ini kita diajak untuk memikirkan, maukah kita memikirkan satu hal? Apa yang Yesus inginkan darimu di Natal tahun ini? Kalau boleh kita renungkan di masa Advent, ketika kita akan masuk ke dalam masa Advent, persiapan sebelum Natal. Mari coba pikirkan ini, apa yang Yesus inginkan darimu di Natal tahun ini? Kenapa teman-teman? Karena Advent itu seakan-akan menarik kita kembali untuk mempersiapkan hati bahwa Natal itu bukan cuma soal liburan atau cuma soal rehat, tetapi soal pusat daripada Natal, yaitu Yesus sendiri. Teman-teman, apa yang Yesus rindukan dari engkau dan saya di masa-masa Advent ini? Mungkin banyak hal teman-teman, tapi satu hal yang pasti adalah kerinduan Yesus adalah dia ingin bersama-sama dengan kita. Dia ingin bersama-sama dengan kita. Salah satu doa terpanjang Yesus di dalam Alkitab menjelang hari-hari terakhir di dunia ini ada di dalam Yohanes 17. Doa bagi murid-muridnya, bagaimana dia bergumul, dia berdoa untuk murid-muridnya kepada Bapa. Lalu dia juga berdoa untuk kita, engkau dan saya, anak-anaknya. Kerinduan Yesus yang terbesar. Yesus berkata, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Teman-teman bisa bayangkan itu nggak? Raja segala raja, Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, menyatakan kerinduannya bagi kita. Apa? Sederhana, dia ingin bersama-sama dengan kita, menikmati waktu bersama kita dan memandang kemuliaannya. Bisakah kita bayangkan kerinduan Yesus yang dia lontarkan di hari-hari terakhir di dunia? Bapa, aku rindu bersama-sama dengan mereka. Teman-teman, bukankah ini satu kerinduan Yesus yang besar? Seringkali teman-teman kita main-main dengan kerinduan Tuhan ini. Kita merasa, ya udah saya jadi orang Kristen, saya ke gereja, ya udah saya mungkin jadi orang Kristen yang baik-baik, nggak aneh-aneh. Ya mungkin kadang satu dua bolong. Kita merasa layak jadi anak Tuhan, dapat berkat Tuhan. Tapi sejujurnya seringkali kita nggak peduli. Ketika ada waktu kita berelasi sama Tuhan, ketika ada waktu kita cari Tuhan, kita nggak cari Dia. Kita nggak peduli Tuhan maunya apa. Kalau boleh jujur teman-teman, kitalah yang paling sering mengabaikan kerinduan Tuhan yang terbesar ini. Ketika kita nggak peduli sama Dia, ketika kita nggak libatin Dia dalam hidup kita sehari-hari, kita nggak mau komitmen mencintai Dia, merindukan Dia, dekat sama Dia, kitalah orang-orang yang paling sering mengabaikan kerinduan Tuhan yang terbesar ini. Sehingga teman-teman, undangan di masa Advent ini adalah undangan yang tidak ada duanya sama sekali.
Undangan inilah teman-teman yang membuat Yesus Kristus perlu turun ke dunia menjadi seorang bayi lahir di hari Natal. Karena apa? Kerinduannya bersama-sama dengan manusia membuat dia menjadi sama seperti manusia, bersama-sama dengan kita. Dan bahkan sampai saat ini, kerinduan Tuhan itu tidak pernah berhenti. Dia terus memanggil engkau dan saya. Dia terus merindukan engkau dan saya bersama-sama dengan dia. Dia masih merindukan kita. Sehingga masa Advent ini adalah masa yang terbaik bagi kita, teman-teman. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus bukan hanya datang di masa yang akan lampau, tetapi dia akan datang kembali pada saatnya nanti, segera datang. Untuk menunjukkan apa? Dia ingin bersama-sama dengan kita. Bisakah bayangkan kerinduan Yesus yang terbesar? Sehingga teman-teman, ketika kita memasuki masa raya Advent, ketika kita ada di dalam masa-masa kedatangan Yesus, merayakan, mari kita pikirkan ini, teman-teman. Apakah kita diundang kembali untuk datang kerinduan Tuhan bersama-sama dengan kita? Sama seperti judul lagu, Oh Come, Let Us Adore Him. Kita datang kepada Dia di masa Advent ini, dan kita adore Him, memuji Dia, menikmati melihat wajahnya, menikmati kehadirannya. Adore Him, nikmatilah Dia, Putra Natal itu. Teman-teman, Allah ingin kita menikmati Dia, memuji Dia. Itulah alasan dari Advent dan alasan dari Natal. Sehingga di masa Advent ini, maukah kita bersama-sama merenungkan kerinduan Tuhan yang terbesar ini? Mari tanyakan kepada diri kita beberapa hal, teman-teman. Yang pertama, teman-teman, bagaimana selama ini setiap tahun kamu menjalani masa Advent seringkali? Apakah seringkali masa Advent ini adalah masa yang kamu siapkan dengan baik, yang kamu rayakan dan nikmati dengan baik untuk menyambut Natal? Atau seringkali masa Advent adalah masa yang dimana kita seringkali lewat? Kita bahkan nggak tahu itu apa, kita bahkan nggak peduli itu apa. Bagaimana selama ini, mungkin sejak dari kamu kecil, kamu menghayati Advent? Apakah kamu punya kerinduan yang sama? Ataukah selama ini kita main asal lewat karena itu dirayakan dalam gereja? Nah, yang kedua, teman-teman, mari kita renungkan. Jika kerinduan terbesar Allah adalah untuk bersama-sama denganmu, apakah selama ini kamu sudah menjawab, merespons kerinduan Allah ini untuk selalu bersama-sama dengan Dia? Jika belum, hal apa yang menghambatmu seringkali? Apakah kita sudah betul-betul merespons Tuhan? Ya, aku mau berada bersama-sama denganmu, sama seperti kerinduanmu juga dengan aku ya Tuhan. Atau selama ini ada banyak hal yang menghambat kita dari bersama-sama dengan Tuhan? Coba renungkan dan diskusikan. Teman-teman, yang terakhir, mari jangan sia-siakan masa Advent ini. Apakah ada hal-hal yang kamu rindukan terjadi dalam hidupmu di masa Advent dan Natal tahun ini? Apakah kamu rindu, kamu boleh semakin dekat Tuhan? Apakah kamu rindu, kamu boleh semakin mencintai Tuhan? Apakah ada kerinduan-kerinduan tertentu yang kamu rasa? Kalau kamu boleh minta, kamu ingin itu. Teman-teman, jangan sia-siakan masa Advent. Karena masa Advent adalah masa-masa kita menghayati kerinduan terbesar Yesus. Berita Natal, Dia bersama-sama dengan kita. Dia rindu bersama-sama dengan kita. Selamat memasuki masa Advent, teman-teman. Mari kita selalu merenungkan kerinduan dan kasih Tuhan ini. Dan Tuhan menolong kita terus. Di masa-masa seperti ini pun, kita bisa menghayati kerinduan Yesus. Tuhan menolong setiap kita. God bless you all. Bye-bye.